rukun warga yang berlaku, gitu kan. Hal-hal yang baik harus kita tetap lestarikan dengan kita itu membatasi atau mengurangi atau mentiadakan hal-hal yang kurang baik, sehingga keberhidupan kita semakin hari semakin harmonis, semakin baik, memiliki kultur yang baik, gitu kan. Kultur-kultur ibaratnya itu yang menjadikan kita lebih semangat dalam berkehidupan, lebih baik, lebih rukun dengan tetangga, lebih rukun dengan saudara dan lain sebagainya, lebih rukun antar mungkin suku bangsa yang ada banyak di negeri kita, gitu kan, etnis-etnis dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita pupuk, teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang kita naikkan dalam sosial media, kita upload dalam sosial media melukai warga-warga lain, saudara-saudara kita yang lain di negeri ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Di sela-sela hari-hari kita, di sela-sela kehidupan kita, semoga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memberikan hal-hal yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi sebanyak mungkin orang di negeri ini, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak center WA-nya dan juga Shopee-nya juga ada ya teman-teman, bisa COD ke seluruh Indonesia dan gratis ongkir teman-teman untuk bulan-bulan ini. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hal yang masih berkaitan dengan hal kemarin yang kita bahas tentang fenomena wanita-wanita solehot, wanita-wanita yang mungkin bagi saya pribadi dan mungkin bagi kita semua ya kurang patut untuk apabila ia itu meng-up atau membuat konten-konten di sosial media, karena sosial media adalah sekarang beririsan dengan dunia nyata kita dan kita harus bijak untuk menggunakan sosial media kita agar mampu menjadi teladan bagi generasi selanjutnya dan orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu marilah kita bahas dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Waktu demi waktu telah kita jalani teman-teman, hari demi hari telah kita tapaki. Banyak hal fenomena yang terjadi dan seringkali menjadikan kita itu tercengang-cengang, terkaget-kaget tentang adanya hal-hal yang muncul, fenomena-fenomena yang muncul. Yang itu semua seringkali menjadikan kita itu prihatin dan turut khawatir dan sedih ya teman-teman tentang betapa perkembangan kehidupan kita, perkembangan kebersosialan kita, dan khususnya di sosial media kita gitu kan. Seringkali muncul berbagai macam viralitas yang mungkin kurang bijak untuk menjadi suatu konsumsi publik teman-teman. Saya sudah membahasnya di episode yang lalu betapa semakin hari semakin kesini banyak sekali fenomena-fenomena wanita-wanita yang mungkin secara keagamaan dia sudah mengikuti syariat agama, namun mereka semua gitu kan, atau oknum-oknum wanita tersebut ia menyelewengkan beberapa sisi dari
hal-hal yang sudah ia terapkan, yang sering kita mungkin yang sudah kita tahu bahwa ada label-label wanita-wanita solehot gitu kan. Ia berhijab, namun pakaiannya walaupun tertutup gitu kan, namun masih menunjukkan lekuk tubuhnya, masih ibaratnya itu menjadi buah bibir atau pembicaraan orang, karena ia secara tingkah laku dan lain sebagainya tidak mencerminkan suatu wanita yang benar-benar soleh, yang benar-benar mengikuti ajaran agama yang baik gitu kan. Ini adalah suatu hal keprihatinan teman-teman, betapa kita itu di negeri ini harus memiliki suatu viralitas yang baik, contoh-contoh yang baik, suatu hal yang ibaratnya itu menjadikan keberhidupan kita semakin hari semakin baik. Dan adanya suatu hal yang baik itu ibaratnya itu lahir karena adanya contoh-contoh yang baik. Apabila kita melakukan kehidupan ini, melakukan perilaku hal entah itu di dunia nyata maupun di sosial media gitu kan, dengan kurang bijak, dengan kurang ibaratnya itu menjaga adab sopan santun dan lain sebagainya, kepatutan dan etika dan moral gitu kan, harus seperti apa lagi kita berkehidupan teman-teman. Apalagi di sosial media yang begitu amat cepat menyebar, segala informasi sekarang seringkali cepat sekali viral, bahkan hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang benar, bahkan berita-berita hoak dan bohong seringkali kita konsumsi, dan itu bahkan setiap hari tanpa kita itu mampu untuk menfilternya dengan baik. Seakan-akan itu adalah suatu hal kebaikan atau kebenaran atau suatu hal yang lumrah, namun sebetulnya itu adalah suatu hal yang harus kita hindari dan kita kurangi dan kita batasi teman-teman. Kita mungkin boleh bebas di negara Republik Indonesia ini, di Nusantara, negeri kita yang tercinta ini gitu kan. Kita boleh bebas melakukan apapun, kebebasan itu dijamin oleh undang-undang. Namun sebebas-bebasnya kita, sebebas-bebasnya manusia dan makhluk hidup gitu kan, tentu kita tetap memiliki batasan-batasan teman-teman untuk mengatur keberhidupan kita agar keberlangsungan kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Kita memiliki Pancasila yang punya sila ketuhanan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Itu adalah suatu norma cerminan dari negara kita yang harus kita hormati, yang harus kita ibaratnya itu mengerti, oh kita ini sebagai masyarakat beragama, negara yang menjunjung tinggi atau menghargai, menghormati keberagamaan seseorang, dan setiap agama memiliki hukumnya masing-masing, memiliki moralnya masing-masing. Bahkan bukan cuma agama, tradisi-tradisi di negara kita, kebudayaan-budayaan yang ada di suku-suku, di mungkin pedalaman sana pun mereka memiliki moral dan attitude dan ibaratnya itu hukum-hukum yang ibaratnya sudah luhur, kemudian harus kita rusak karena kita berperilaku semau-mau kita, menganggap segala sesuatu yang ibaratnya itu boleh, maksudnya boleh itu bebas gitu kan, yang ibaratnya itu kita itu diberi kebebasan, kemudian kita pergunakannya dengan kurang bijak, dengan tidak melihat bagaimana kita itu hidup nggak cuma sendirian, kita hidup itu bersosial. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dilihat oleh orang lain, akan dinilai oleh orang lain, bahkan akan dicontoh dengan banyak orang, dengan orang yang melihatnya seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman, betapa bagaimana kita itu harus sedikit banyak bijaksana atau memikirkan apa yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita itu dikekang atau dibatasi, namun sebebas-bebasnya kita tetap memiliki hukum-hukum negara yang berlaku, norma-norma agama yang berlaku, kebersosialan, rukun tetangga, rukun warga yang berlaku gitu kan. Hal-hal yang baik harus kita tetap lestarikan dengan kita itu membatasi atau mengurangi atau mentiadakan hal-hal yang kurang baik.
sehingga keberhidupan kita semakin hari semakin harmonis, semakin baik, memiliki kultur yang baik gitu kan. Kultur-kultur ibaratnya itu yang menjadikan kita lebih semangat dalam berkehidupan, lebih baik, lebih rukun dengan tetangga, lebih rukun dengan saudara dan lain sebagainya, lebih rukun antar mungkin suku bangsa yang ada banyak di negeri kita gitu kan, etnis-etnis dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita pupuk teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang kita naikkan dalam sosial media, kita upload dalam sosial media melukai warga-warga lain, saudara-saudara kita yang lain di negeri ini. Kalian ibaratnya itu kita semualah, saya pribadi gitu kan, kita harus memikirkan betapa kita itu tidak boleh semau-maunya. Walaupun kita dijamin kebebasan kita oleh negara, namun negara pun punya hukum. Kalian apabila mencuri tetap dihukum, kalian mengkonsumsi narkoba itu tetap dihukum gitu kan, minum minuman keras dan lain sebagainya, merusak fasilitas umum, ibaratnya itu mengganggu ketentraman umum dan lain sebagainya, itu adalah ada hukumnya di negara ini. Ada hukum ibaratnya kita bersosial media, hukum yang berkaitan dengan ITE dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun di sela-sela itu ada kebebasan kita berpendapat, berperilaku, berekspresi gitu kan. Namun itu semua dibatasi oleh hukum-hukum sehingga kita itu mampu dapat bersosial, berkehidupan dengan sesama warga, sesama tetangga, sesama rukun tetangga, sesama rukun warga, sesama desa dan lain sebagainya, antar suku dan bangsa lainnya gitu kan, yang ada di negeri ini. Kita bisa saling menjaga satu sama yang lain, menjaga hak-hak orang lain juga. Jangan kita itu selalu menuntut hak-hak kita sebagai warga negara. Namun kamu lihat, kalian juga harus mengerti, kita semua juga harus mengerti, orang lain juga punya hak gitu kan. Orang lain juga punya hak hidup dengan tontonan-tontonan yang bijaksana, tontonan-tontonan yang baik, yang aman untuk anak-anak mereka, yang baik untuk generasi muda, yang baik untuk ibaratnya itu ramah untuk para anak-anak dan lain sebagainya, seperti itu. Kita harus merenungi, kita harus ibaratnya itu sadar diri teman-teman. Kita harus mendukung konten-konten yang positif, sehingga konten-konten yang ada yang itu hanya sekedar adanya suatu viralitas gitu kan, karena kita menonton itu, karena kita menggemparkan itu gitu kan. Coba kalau kita tidak menghiraukan itu, walaupun viral sehari dua hari, setelah itu kan hilang kalau kita tidak menggubrisnya lagi gitu kan. Ini menjadi suatu pelajaran. Saya membahas ini bukan mendukung viralitas itu, membahasnya kemudian biar terdengar di sosial media, namun ini jadi suatu pelajaran. Saya tidak akan membahasnya ini panjang lebar, hanya beberapa episode, hanya 2 episode sampai ini gitu kan. Besok lagi saya akan membahas hal-hal yang lain yang lebih positif, yang memotivasi kita, yang menyemangati kita untuk kita itu berkehidupan lebih baik, merenungi kehidupan ini. Konten ini adalah konten renungan gitu kan, bagaimana kita berkehidupan, bagaimana saya pribadi dan keluarga saya semoga bisa merenungi berbagai hal sehingga kita bisa belajar, bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, bisa menjadi warga negara yang baik, bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangga-tetangga kita, saudara kita dan lain sebagainya, menjalani kehidupan yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih memiliki etos kerja yang baik, sehingga kita tidak jauh dari, ibaratnya tidak malas-malasan, jauh dari kemalasan, jauh dari kesulitan gitu kan. Kita harus berpikir sedemikian teman-teman. Jangan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan dan egois untuk diri sendiri sesaat gitu kan, tanpa melihat efeknya untuk orang lain, untuk mungkin generasi muda kita, untuk anak-anak kita, anak cucu kita nanti gitu kan. Kalau kita sudah kehilangan figur, kehilangan contoh yang baik, kita akan berpegang teguh atau berpegangan mengambil contoh dari siapa kalau nggak dari generasi sebelumnya gitu kan. Nah, generasi sebelumnya bagi anak-anak kita adalah kita. Masa kita akan mencontohkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang tidak patut untuk dilihat, untuk dicontoh.
nanti mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Akhirnya menjadi suatu hal yang ibaratnya itu tidak tabu lagi, menjadi suatu hal yang ibaratnya itu tidak memalukan lagi gitu. Jadi itu teman-teman, betapa harus kita renungi, harus kita timbang-timbang bagaimana kita bijak bersosial media. Mungkin yang punya konten-konten di sosial media gitu kan, harus berbijaksana, harus kita itu baik. Apabila kita semua dari diri kita pribadi kemudian menjadi golongan yang lebih besar, menjadi seluruh negeri ini, kita akan menjadi negeri yang ibaratnya itu baik. Kita akan selalu bisa melewati berbagai hal yang sulit apabila kita itu berusaha menjadi diri pribadi dan masyarakat yang baik. Kita akan ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Apabila kita terbiasa menjadi bangsa yang baik, kita akan terhindar dari bencana dunia, dari ibaratnya itu walaupun kita terdampak kita bisa selamat gitu kan. Itu semua karena diri kita, dari diri kita. Apabila kita positif, tentu alam semesta ini dan Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gitu kan, akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan menuntun kita, akan menyelamatkan kita, dan kita akan tentu bahagia di dunia sampai nanti di akhirat nanti, teman-teman. Triliunan tahun dan abadi kita akan di sana. Dan itu semua bisa kita nikmati karena kita menanam hal-hal baik di dunia ini. Dunia adalah tanaman untuk kehidupan kita nanti setelah mati. Kita akan menuainya dengan manis, dengan abadi, dengan baik. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.